Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah merasa rezeki seret padahal sudah kerja keras siang malam, uang masuk tapi cepat sekali habis. Hidup terasa stagnan, penuh hambatan, dan peluang besar selalu lolos di detik terakhir. Hati-hati. Bisa jadi bukan karena nasib Anda yang buruk, tapi karena posisi pintu rumah Anda sendiri yang keliru. Dalam Primbon Jawa, pintu rumah bukan hanya tempat keluar masuk, tapi juga jalur masuknya rezeki, keberuntungan, dan energi kehidupan. Salah penempatan bisa membuat rezeki tertahan. Bahkan mental penghuni rumah jadi lemah dan sering apes. Di video ini saya akan ungkap 5 posisi pintu rumah yang dipercaya bisa menghambat jalan rezeki menurut warisan leluhur Jawa. Maka jangan di-skip. Dan sebelum lanjut, bantu channel ini tumbuh dengan tekan like, tulis komentar pengalaman unik rumahmu, dan subscribe agar tak ketinggalan pembahasan spiritual kejawen lainnya. Siapa tahu dari video ini pintu rezekimu benar-benar terbuka. 1 pintu rumah yang menghadap langsung ke barat. Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap arah mata angin bukan sekadar penunjuk arah semata. Arah memiliki makna, sifat, dan energi tersendiri. Arah timur misalnya dikaitkan dengan awal kehidupan, tempat matahari terbit, tanda harapan, semangat, dan rezeki yang terus tumbuh. Sebaliknya arah barat justru identik dengan penurunan, penutupan, dan akhir dari sebuah siklus. Maka tak heran jika pintu rumah menghadap langsung ke barat, dipercaya bisa membawa aura kemunduran bahkan menghambat datangnya rezeki. Mengapa demikian? Karena dalam kepercayaan Jawa kuno, energi alam bergerak bersama pergerakan matahari. Pagi hari membawa energi baru, siang hari penuh kekuatan. Sedangkan sore menjelang malam, energi mulai redup. Rumah yang pintunya langsung menghadap ke barat akan menerima limpahan energi turun yang dalam bahasa spiritual Jawa disebut sebagai aura nyusut. Energi semacam ini jika dibiarkan terus-menerus masuk tanpa penyeimbang bisa membuat penghuninya mudah letih secara batin, lemah semangat, dan sering merasa kehilangan arah. Pintu barat juga disebut sebagai lawang ngalor ngidul dalam beberapa manuskrip Jawa, karena cenderung membuka peluang konflik batin antar penghuni rumah. Lebih buruk lagi, posisi ini diakini menyulitkan penghuni untuk mempertahankan apa yang telah mereka raih. Uang datang tapi tak bertahan. Peluang besar muncul tapi tak bisa dimanfaatkan maksimal. Secara simbolik, bayangkan Anda sedang menuangkan air ke dalam gelas. Namun dasar gelasnya bocor. Sebanyak apapun Anda tuangkan, air akan tetap hilang. Begitu juga rezeki yang masuk rumah yang pintunya menghadap barat kelihatannya normal, tapi hakikatnya bocor terus-menerus. Ada pula kepercayaan bahwa pintu barat lebih rentan dimasuki energi sengkolo petang, yaitu gangguan halus yang muncul menjelang senja. Gangguan ini sering menimbulkan rasa cemas berlebihan, suasana rumah yang mudah tegang, dan hubungan antar anggota keluarga yang renggang tanpa sebab yang jelas. Namun, bukan berarti rumah Anda harus dibongkar total. Banyak cara yang bisa dilakukan sebagai penyeimbang. Misalnya memasang tanaman penangkal seperti lidah mertua atau bambu kuning di depan pintu. Bisa juga menambahkan lampu penerang ekstra di area pintu agar suasana tetap hangat meski menghadap barat, atau memasang tirai khusus dan cermin di dalam rumah sebagai pemantul energi, agar tidak langsung menyerap masuk. Ingat, rumah bukan sekadar bangunan. Ia menyimpan napas kehidupan, menyerap energi, dan memantulkannya kembali ke penghuninya. Maka jika pintu rumah Anda menghadap barat, lakukan penyesuaian. Karena bisa jadi itulah gerbang yang selama ini membuat rezeki Anda seret tanpa Anda sadari. 2 pintu rumah yang menghadap langsung ke tangga turun. Posisi pintu rumah yang langsung menghadap ke tangga menurun adalah salah satu bentuk tata letak yang sangat dihindari dalam kepercayaan Primbon Jawa. Bukan tanpa alasan. Dalam filosofi Jawa, pintu utama adalah mulut rezeki, rumah, dan tangga turun tepat di depan pintu. Ibarat mengalirkan segala yang masuk langsung keluar kembali tanpa sempat mengendap, tanpa sempat dirasakan manfaatnya. Bayangkan begini. Anda membuka pintu lalu langsung melihat anak tangga yang menukik turun. Dari sudut pandang spiritual, posisi ini menggambarkan rezeki yang datang, namun langsung tergelincir keluar, tidak menetap,
tidak berjejak. Energi positif yang masuk langsung turun ke bawah mengikuti jalur tangga. Dalam bahasa primbon ini disebut sebagai aliran bocor yang sangat dihindari dalam mendirikan rumah. Tata letak seperti ini juga dianggap sebagai simbol kerugian yang tak terlihat. Anda mungkin merasa rumah Anda ramai dikunjungi tamu atau pekerjaan Anda penuh proyek. Tapi anehnya tabungan tak kunjung bertambah, kebutuhan tak pernah cukup. Bahkan sering muncul pengeluaran dadakan yang memaksa Anda menguras kantong. Semua itu bisa jadi bukan karena boros, tapi karena aliran rezeki yang Anda terima selalu bocor lewat jalur pintu tangga tadi. Selain dari sisi rezeki, posisi ini juga berdampak secara psikologis. Tangga yang langsung menurun dari pintu akan menciptakan kesan visual yang membuat penghuni rumah merasa jatuh, tak stabil, dan mudah gelisah. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempengaruhi kestabilan emosional dan bahkan hubungan antar anggota keluarga. Rumah seharusnya menjadi tempat naiknya energi, bukan tempat turunnya semangat. Dalam ajaran leluhur Jawa, segala bentuk turunan di bagian depan rumah melambangkan kemunduran. Maka dari itu, rumah dengan posisi pintu seperti ini sangat disarankan untuk dinetralisir. Misalnya dengan menempatkan pembatas seperti tanaman besar atau partisi antara pintu dan tangga, agar energi tidak langsung terjun. Bisa juga dengan menambahkan elemen penyeimbang di sisi tangga seperti air mancur kecil atau cermin feng shui yang mengembalikan energi ke dalam. Dan yang tak kalah penting, selalu bersihkan area tangga dari kotoran, daun kering, dan barang berserakan. Karena jalur energi tidak hanya ditentukan dari arah dan posisi, tapi juga dari kebersihan tempat. Energi positif hanya masuk ke tempat yang siap menerimanya yang bersih, rapi, dan teratur. Jadi, jika selama ini Anda merasa sudah berusaha keras tapi tak kunjung berhasil secara finansial, cobalah perhatikan kembali posisi pintu rumah Anda. Apakah langsung menghadap ke tangga turun? Jika iya, maka jangan abaikan tanda-tanda ini. Karena bisa jadi inilah sebab kenapa rezeki Anda terasa seperti mengalir deras, tapi tak pernah sampai ke tangan. 3 pintu depan dan pintu belakang sejajar dan tembus lurus. Salah satu bentuk arsitektur rumah yang sering dianggap modern, tapi ternyata membawa dampak besar dalam primbon Jawa adalah pintu depan dan pintu belakang yang sejajar lurus tembus pandangan dari depan ke belakang rumah. Meski terlihat praktis dan memudahkan sirkulasi udara, namun dari sudut pandang spiritual dan kejawen, posisi ini sangat tidak dianjurkan. Mengapa primbon Jawa mengajarkan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga pusat energi dan magnet rezeki? Setiap elemen rumah mempengaruhi aliran energi kehidupan di dalamnya. Pintu depan adalah jalan masuknya berkah, keberuntungan, dan kebaikan dari alam semesta. Sedangkan pintu belakang adalah jalur keluarnya segala hal yang sudah tak berguna. Maka ketika keduanya sejajar tanpa penghalang, segala hal baik yang masuk akan langsung keluar. Bayangkan, energi rezeki masuk lewat pintu depan, tapi tidak sempat menyebar atau menetap karena jalurnya langsung terbuka ke pintu belakang. Dalam primbon ini disebut sebagai rumah embalek rezeki, yaitu rumah yang tak bisa menahan keberuntungan. Rezeki hanya singgah sejenak, kemudian pergi tanpa jejak. Secara spiritual, rumah dengan jalur tembus ini cenderung membawa aura ketidakstabilan. Penghuni rumah bisa saja mengalami kondisi ekonomi yang naik turun drastis, sulit mempertahankan harta, bahkan merasa seperti dililit masalah terus-menerus tanpa penyebab jelas. Dalam rumah tangga, energi ini juga bisa menyebabkan ketegangan yang tak kasat mata, pertengkaran kecil yang sering terjadi, perasaan jenuh berlebihan, dan rasa ingin meninggalkan rumah. Tak hanya dalam kepercayaan Jawa, ajaran Feng Shui dari Tiongkok juga menyebutkan hal serupa. Konsep ini dikenal sebagai cannon through house atau peluru menembus rumah di mana energi tidak sempat berputar, hanya melintas secepat tembakan dan langsung pergi. Akibatnya rumah terasa tidak hangat, tidak nyaman, dan tidak bernyawa. Untuk menetralisir kondisi ini, primbon menganjurkan beberapa solusi sederhana namun ampuh. Pertama, tempatkan sekat atau tirai tebal di antara jalur tembus pintu depan dan belakang. Ini berfungsi untuk memecah laju energi dan memperlambat alirannya. Kedua,
Anda bisa menempatkan tanaman besar atau elemen air seperti akuarium kecil atau air mancur mini di tengah-tengah ruang agar energi mengendap terlebih dahulu sebelum mengalir ke belakang. Alternatif lainnya adalah menempatkan simbol keberuntungan khas Jawa seperti Rajah Rezeki, Wayang Semar atau Wulu Sejodoh di area pintu masuk. Simbol-simbol ini dipercaya bisa menjadi penjaga rezeki agar tidak langsung keluar dari rumah. Dan yang paling penting, jangan biarkan pintu depan dan belakang terbuka secara bersamaan dalam waktu lama. Walau terasa sejuk, ini justru memperbesar efek hilangnya energi dan keberuntungan secara drastis. Jika rumah Anda memiliki ciri ini, jangan langsung panik. Solusinya tidak harus renovasi besar. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran bahwa setiap elemen rumah memiliki makna. Dengan menyesuaikan sedikit saja, energi baik bisa ditahan, diserap, dan disebarkan secara harmonis ke seluruh ruang, termasuk ke hati para penghuninya. 4 pintu rumah menghadap pohon besar, tiang listrik, atau bangunan tinggi. Di lingkungan rumah-rumah Jawa kuno, ada kepercayaan yang sangat diperhatikan oleh para leluhur. Pintu rumah tidak boleh menghadap langsung ke pohon besar, tiang tinggi, atau bangunan menjulang di depannya. Hal ini bukan sekadar mitos atau kepercayaan lama, tapi merupakan warisan dari pemahaman mendalam akan harmoni energi antara rumah dan alam sekitar. Mengapa ini dianggap sebagai penghambat rezeki? Dalam primbon Jawa, pintu rumah diibaratkan sebagai candra mukti, yaitu wajah rumah. Tempat pertama yang berinteraksi dengan dunia luar, tempat rezeki masuk, dan tempat malaikat pelindung rumah datang membawa berkah. Bila tepat di depannya berdiri pohon besar, tiang listrik tinggi, atau dinding bangunan tetangga yang menjulang, maka jalur energi itu akan tertutup atau bahkan tertabrak. Bayangkan jika seseorang hendak masuk rumah Anda, tapi di hadapannya ada tembok besar. Meski pintu terbuka, ia akan ragu, terhalang, bahkan bisa berbalik arah. Begitu juga energi rezeki. Ia akan sulit masuk jika ada penghadang di depannya. Pohon besar di depan pintu dipercaya menjadi tempat bersemayamnya energi gaib bahkan makhluk halus. Jika posisi rumah tidak seimbang secara spiritual maka penghuni rumah bisa mengalami gangguan yang tak kasat mata. Sering sakit, rezeki macet, usaha mandek, atau bahkan rumah terasa berat, dan tak nyaman ditinggali. Sementara itu, tiang listrik dan bangunan tinggi juga membawa aura tekanan. Tiang listrik memancarkan gelombang elektromagnetik yang dalam ilmu spiritual diakini bisa mengganggu ketenangan batin. Bangunan tinggi menimbulkan tekanan visual yang membuat rumah di depannya terasa terkurung, sempit, dan stagnan. Efek lainnya yang sering terjadi adalah energi penghuni rumah menjadi cepat lelah, mudah marah, sering sakit kepala, bahkan merasa tertekan tanpa sebab yang jelas. Bila dibiarkan bertahun-tahun, ini akan mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk keuangan dan hubungan sosial. Lantas, bagaimana solusinya? Jika memungkinkan, pintu rumah sebaiknya diubah posisinya agar tidak langsung menghadap objek besar tersebut. Namun, jika itu tidak memungkinkan, gunakan cara-cara penetral seperti memasang cermin kecil di atas pintu, menghadap keluar untuk memantulkan energi negatif. Bisa juga meletakkan tanaman penyeimbang seperti pohon bambu kuning, palem, atau keladi merah di sisi kanan dan kiri pintu. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kerapihan area depan rumah. Area ini adalah teras rezeki. Jika dibiarkan kotor, gelap, atau berantakan, maka seolah sedang menutup kesempatan baik yang datang dari luar. Ingat dalam primbon Jawa, rumah adalah perpanjangan dari jiwa pemiliknya. Jika ada penghalang di depan pintu, maka bukan hanya rezeki yang terhalang, tapi juga semangat, ketenangan, dan kedamaian hidup. 5 pintu utama yang terkena, tusuk sate di bawah genteng menjorok atau sudut tajam bangunan. Dalam warisan primbon Jawa dikenal istilah tusuk sate, yaitu kondisi di mana pintu utama rumah berada di jalur lurus dari ujung jalan, atau lebih khusus lagi berada tepat di bawah genteng, atau sudut bangunan yang menjorok tajam ke arah rumah. Meski secara tampilan mungkin terlihat biasa saja, namun posisi semacam ini dipercaya bisa membawa pengaruh buruk terhadap aliran energi, keberuntungan,
dan bahkan keselamatan penghuni rumah. Secara filosofi Jawa, bentuk tajam dari genteng yang menjorok atau sudut bangunan yang menusuk rumah diibaratkan seperti panah energi negatif yang terus-menerus menghujam. Bahkan ada istilah lain yang digunakan oleh orang-orang tua zaman dulu, yaitu rumah tertusuk tombak rezeki. Artinya, rumah yang seharusnya menjadi tempat berkumpulnya energi positif justru menjadi titik yang diserang terus-menerus oleh gelombang buruk yang tak kasat mata. Efeknya apa? Pertama, penghuni rumah akan lebih mudah mengalami tekanan psikologis. Sering merasa gelisah, cemas tanpa sebab, bahkan seperti selalu dalam posisi tertekan. Kedua, dari sisi ekonomi, rumah yang terkena tusuk sate dipercaya sulit mempertahankan rezeki. Mungkin uang tetap masuk, usaha tetap jalan, tapi hasilnya tak pernah maksimal. Selalu ada saja hambatan, pengeluaran mendadak atau kerugian kecil yang menumpuk jadi masalah besar. Lebih dari itu, tusuk sate juga sering dikaitkan dengan meningkatnya potensi kecelakaan, perselisihan dalam rumah tangga, dan hubungan yang renggang antar anggota keluarga. Karena energi tajam yang terus menyerang, pintu utama menciptakan suasana rumah yang tak harmonis. Ibarat rumah selalu dalam keadaan siaga perang secara gaib. Dalam konsep spiritual Jawa, pintu utama adalah titik utama interaksi antara dunia luar dan dalam. Jika pintu ini terkena tekanan visual atau struktural dari luar seperti sudut tajam atau genteng menjulur, maka arus rezeki dan ketenangan batin bisa terganggu. Karena energi yang masuk tidak bisa mengalir lembut, tapi dihantam terlebih dahulu oleh sabetan dari sudut tajam tersebut. Secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi ritme kehidupan seluruh penghuni rumah. Anak menjadi sulit diatur. Suami istri sering berselisih dan rumah terasa seperti tidak nyaman ditempati. Meskipun secara fisik rumah itu bagus dan mewah. Inilah bahayanya energi tusuk sate. Lalu bagaimana solusinya? Jika memungkinkan secara teknis dan dana, maka solusinya adalah memindahkan pintu utama sedikit ke arah kanan atau kiri agar tidak sejajar langsung dengan sudut tajam tersebut. Tapi jika tidak memungkinkan, Anda bisa menggunakan beberapa solusi spiritual yang diwariskan oleh para leluhur Jawa. Salah satunya adalah memasang paku bumi, yaitu semacam penangkal energi tajam yang ditanam di tanah depan pintu. Ini biasanya dilengkapi dengan doa atau rajah tertentu. Selain itu, Anda juga bisa menempatkan cermin datar kecil di atas pintu utama, menghadap keluar untuk memantulkan kembali energi buruk yang datang. Alternatif lainnya adalah membuat elemen pelindung secara alami seperti menanam pohon kecil yang daunnya rimbun, atau menggantung keris mini tulisan huruf Jawa rezeki, atau kaligrafi spiritual sebagai bentuk pagar gaib di depan pintu. Elemen-elemen ini tidak hanya sebagai dekorasi tapi dipercaya bisa menyerap dan menetralisir gelombang negatif. Tak kalah penting, jangan abaikan perilaku dan kebersihan pintu utama. Jangan biarkan sarang laba-laba, debu menumpuk atau sandal berserakan di depan pintu. Karena pintu yang terkena tusuk sate harus lebih sering disucikan baik secara fisik maupun spiritual. Semakin bersih dan terang area pintu, maka semakin kecil pengaruh buruk dari tusuk sate itu sendiri. Dan ingat, tusuk sate bukan hanya soal bentuk bangunan, tapi juga soal arah dan posisi hati. Rumah yang senantiasa dipenuhi doa, zikir, rasa syukur, dan sedekah akan selalu dilindungi dari energi buruk meskipun secara posisi terkena tusuk sate. Maka selain membenahi secara fisik, jangan lupakan juga untuk membenahi batin. Karena pada akhirnya kekuatan terbesar untuk menarik rezeki bukan hanya dari arah pintu, tapi dari niat baik dan doa yang tulus dari setiap penghuninya. Sahabat semua, setelah kita bahas 5 posisi pintu rumah yang dipercaya bisa menghambat rezeki menurut Primbon Jawa, satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati. Semua yang terjadi dalam hidup ini, lancar atau seretnya rezeki pada akhirnya tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha lahiriah seperti menata rumah hanyalah bagian dari ikhtiar. Namun, jangan pernah tinggalkan doa, syukur, dan keyakinan bahwa rezeki sudah diatur sesuai waktu dan kadar yang terbaik. Semoga dengan video ini kita makin sadar pentingnya menjaga rumah bukan hanya dari debu dan kotoran,
tapi juga dari energi negatif yang bisa menghalangi berkah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu channel ini tumbuh dengan like, tulis komentar pengalaman rumah Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan video spiritual lainnya. Saya doakan sehat selalu, panjang umur, dan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Siapa tahu dari sini pintu rezeki Anda benar-benar terbuka. Wallahuam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.